Di tanah emas, air menangis. Pohuwato bukan sekadar hamparan tanah di peta. Ia adalah tubuh hidup yang bernafas lewat hutan, berdenyut lewat sungai, dan memberi makan anak-anaknya lewat tanah yang sabar. Namun dalam 2 dekade terakhir, tubuh itu kian kurus, napasnya pendek, dan urat nadinya tercemar lumpur. Sejak tahun 2001 hingga 2024, Pohuwato telah kehilangan sekitar 44.000 hektar tutupan pohon, 11% dari selimut hijau yang dulu melindunginya. Dari jumlah itu, 20.000 hektar adalah hutan primer basah, hutan tua yang tak tergantikan, hutan yang tumbuh bukan dalam hitungan proyek, melainkan abad. Ia menyumbang hampir separuh dari seluruh kehilangan hutan Pohuwato. Bersamanya, 31 juta ton emisi karbon dilepaskan ke langit, seperti doa yang dibaca terbalik, memanggil panas, bukan hujan. Di atas tanah yang terbuka itu, emas digali dengan tangan dan mesin. Atas nama hidup hari ini, masa depan dipertaruhkan. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin, PETI, menjalar seperti luka yang tak dirawat. Dari Marisa hingga Buntulia, dari Dengilo hingga Hulawa, lubang-lubang tambang menganga, menelan tanah, menelan harapan. Sungai yang dulu jernih kini mengalirkan lumpur dan logam berat. Merkuri, racun yang tak mengenal ampun, menyusup ke air, ke ikan, ke tubuh manusia. Diam-diam, pelan, tapi pasti. Air yang seharusnya menjadi rahmat berubah menjadi risiko. Data lapangan mencatat peningkatan kekeruhan sungai, rusaknya daerah aliran air, dan terganggunya sumber air bersih. Bahkan instalasi air minum yang menyuplai kehidupan warga ikut terancam. Ketika air tercemar, tak hanya ladang yang mati, iman manusia pada keadilan pun ikut retak. Lebih dari itu, tambang meninggalkan kubangan. Di sanalah nyamuk berkembang biak dan malaria menjelma wabah. Beberapa warga Pohuwato tak sekadar sakit, mereka meninggal. Emas memang berkilau, tetapi kilau itu tak pernah menyinari liang lahat. Ironisnya, tambang-tambang ini berdalih atas nama rakyat. Daripada perusahaan besar, kata mereka, lebih baik kami yang mengelola. Sebuah kalimat yang terdengar adil tapi menyimpan paradoks. Karena yang hilang bukan hanya emas yang diambil orang luar, melainkan air bersih, tanah subur, dan keselamatan hidup yang dirampas dari generasi mendatang. Konflik pun merekah. Penambang rakyat berhadapan dengan perusahaan berizin. Warga berhadap-hadapan dengan negara. Demonstrasi menjadi bahasa harian. Lubang-lubang tambang tak hanya mengoyak tanah, tetapi juga tatanan sosial. DPRD mencatat ketegangan itu sebagai alarm keras. Tata kelola tambang di Gorontalo sedang sakit. Hukum berjalan, ya. Penindakan dilakukan, tersangka ditetapkan, alat berat disita. Namun fakta di lapangan berkata jujur, PETI masih hidup, karena kemiskinan masih bernapas, karena alternatif ekonomi belum sungguh dihadirkan, karena hukan dianggap lebih murah daripada emas. Pohuwato hari ini berdiri di persimpangan zaman. Di satu sisi, kekayaan alam yang menggoda. Di sisi lain, ekologi yang menjerit. Pilihannya sederhana, tapi dampaknya abadi. Emas yang habis digali, atau air yang terus mengalir. Dan, sejarah selalu mencatat dengan tinta paling tajam. Bangsa yang menukar hutan dengan logam, akhirnya membeli air dengan air mata.